Halo, selamat datang di Smoking Soldier. Kali ini kita ada di segmen ngomongin mobil. Dan kita bakal bahas salah satu mobil legendaris yang udah jadi ikon di dunia otomotif. BMW E36. Siap-siap buat ngulik cerita yang seru di balik mobil yang satu ini. BMW 36 diluncurkan tahun 1990 sebagai penerus dari si legendaris BMW 30. Buat yang nggak tahu, E30 itu mobil yang jadi bintang di film Catatan Si Boy, yang bikin BMW makin digandrungi anak muda pada saat itu. Nah, E36 hadir dengan membawa DNA sporty yang sama, tapi dengan desain yang lebih modern dan teknologi yang lebih canggih. BMW nggak main-main ngerancang E36. Mereka ngasih suspensi multilink yang bikin handling mobil ini makin mantap dan desain yang lebih aerodinamis dibanding E30. Di balik kap mesinnya, tersedia beberapa pilihan mesin, dari yang efisien buat harian sampai yang brutal buat cari performa. Yap, udah pasti si BMW M3 E36 sebagai yang paling powerful. E36 juga punya sejarah panjang di dunia balap. Mobil ini jadi jagoan BMW di ajang balapan touring. BMW E36 sukses membawa kemenangan buat BMW di sirkuit-sirkuit. Makanya gak heran kalau E36 ini terkenal sebagai mobil yang punya performa dan handling di atas rata-rata. Di track, E36 jadi bukti nyata kalau BMW bisa bikin mobil yang gak cuma asik buat jalanan, tapi sangar buat balapan. E36 berlaga di BTCC, ATCC, MotoGP, dan balapan terkenal lainnya. Bahkan sampai hari ini BMW E36 masih menjadi favorit untuk menaklukkan The Green Hell alias Nürburgring. Di pasaran Indonesia, waktu pertama kali diluncurkan, BMW E36 dijual sebagai mobil premium. Dan banyak orang ngerasa E36 ini memang se-worth it itu. Mobil ini menawarkan kualitas BMW, handling jempolan, dan tentu saja status sosial yang gak bisa diabaikan. Bahkan anak-anak TikTok sekarang tuh bikin video yang ngetrend kayak jangan pacaran sama BMW tua ya dek ya. Gak tahu, mungkin cewek-cewek bisa menjabarkan tuh. Karena aku bukan cewek. Lanjut, dari tipe sedan sampai coupe, semua varian E36 punya karakter yang khas. Ya, bisa dibilang dia memiliki model yang sama, tapi setiap varian itu punya karakter yang masing-masing, gak ada yang sama. Setiap detailnya dipikirin dengan serius buat menghadirkan pengalaman berkendara yang fun dan engaging. Terbukti dengan interior si BMW ini yang driver oriented. Dia kisi-kisi AC tengahnya itu agak nyerong gitu dan pedal gasnya juga mereng. Kalau kita yang biasanya mobil Jepang akan kurang terbiasa. Di seluruh dunia, BMW E36 diproduksi dalam berbagai varian. Yang seperti udah kami jelasin tadi, mulai dari sedan 4 pintu yang merupakan model paling umum dan cocok untuk keluarga. Kemudian ada coupe 2 pintu yang menawarkan tampilan lebih sporty. Ada juga varian convertible dengan atap terbuka untuk menikmati kendaraan di udara terbuka. Ya, yang pasti nggak hujan-hujanan ya. Model compact hatchback 3 pintu dirancang lebih kecil dan terjangkau. Sementara varian touring adalah station wagon dengan ruang bagasi yang lebih besar, populer di Eropa. E36 M3 merupakan varian dengan performa yang paling tinggi, lebih sporty dengan tambahan-tambahan body kit tentunya. Tersedia dalam bentuk coupe, sedan, dan convertible. Selain itu ada juga BMW 318 Ti yang merupakan hatchback ekonomis dengan mesin 4 silinder dan versi dari tuner Alpina, yaitu tunernya BMW sendiri, Alpina B6 2.8 2800 cc serta B8 4.6 4600 cc yang merupakan versi performa tinggi yang udah dituner oleh Alpina itu tadi. Setelah beberapa tahun, E36 mulai merajai dunia modifikasi. Mobil ini jadi favorit di kalangan anak muda yang pengen nunjukin gaya mereka. Mulai dari body kit yang agresif, pelak lebar, sampai ubahan interior yang membuat mobil ini makin keren. Modifikasi E36 ini gak akan pernah habis idenya. Banyak yang gak cuma ngoprek tampilan doang, banyak juga yang ngulik bagian mesinnya. Swap engine jadi salah satu yang paling ngetren di kalangan penggemar E36. Untuk ubahan mesin sendiri mulai dari upgrade turbo,
ganti internal, mungkin kalau yang mau main NA atau Naturally Aspirated, sampai ganti mesin M3 yang buat cari performa yang lebih puas. Nah, untuk mesin M3 ini ada juga yang nyari yang sesama M3 E36 atau mungkin yang di atasnya seperti E92. Tapi nggak cuma soal tenaga, modifikasi juga merambah ke dunia interior. Ada yang ganti setir, membuat dashboard yang menjadi lebih baik untuk digunakan, mungkin seperti ganti penggunaan bahan yang menjadi bahan Alcantara, karena kalau untuk yang suka racing, untuk dashboard yang pakai material bawaan mobil itu akan cahaya mataharinya itu nembak. Jadi banyak kalau untuk balapan kenapa orang pakai Alcantara, karena dia bisa dibilang seperti menyerap sinar matahari. Jadi kalau kita balapan itu gak akan silau. Kemudian mengganti joknya mungkin diganti yang lebih bagus lagi untuk sesuai kebutuhan. Ya mungkin diganti bahannya, materialnya, atau memakai jok yang semi bucket atau yang full bucket yang biasa dipakai untuk balapan, disertai dengan pengaman di seatbeltnya. Nah, hal ini dikarenakan untuk menambah pengalaman berkendara yang makin maksimal. Dengan part aftermarketnya yang berlimpah, E36 ini jadi kanvas sempurna buat mengekspresikan kreativitas para modifikator. E36 juga terkenal di dunia drifting. Salah satu alasan utamanya adalah penggerak roda belakangnya yang bikin mobil ini punya kontrol yang sempurna buat ngedrift. Banyak drifter mau baik pemula sampai yang udah profesional milih E36 buat masuk ke dunia drifting karena handlingnya yang enak dan powernya yang gampang di-upgrade. Nah, tapi untuk urusan itu semua kembali ke driver yang tadi, kebutuhannya mau yang gimana, apalagi yang udah profesional, karena mereka sudah tahu karakter mereka bawa mobil itu yang gimana. Nah, karena ruang mesinnya juga si E36 yang cukup lebar, jadi yang seperti udah kami jelasin, banyak para modifikator yang udah melakukan swap engine. Nggak cuma di sirkuit, banyak juga yang pakai E36 ini buat drift di jalanan, tapi ini jangan jadiin contoh ya. Nggak cuma di dunia nyata, BMW E36 juga jadi bintang di layar lebar. Salah satu kemunculannya yang paling ikonik ada di film Too Fast and Too Furious. Mobil ini dipakai di beberapa adegan balap liar yang bikin banyak orang makin jatuh cinta sama E36. Seiring waktu, BMW E36 tetap relevan dan dihargai di kalangan penggemarnya. Mobil ini sering dianggap sebagai titik puncak era BMW klasik sebelum teknologi modern mengubah banyak hal, bahkan hingga saat ini. E36 masih dianggap sebagai salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat oleh BMW. Di seluruh dunia, ada banyak komunitas yang terus merawat dan memodifikasi E36. Mereka melihat mobil ini sebagai bagian dari sejarah otomotif yang layak untuk dilestarikan. BMW E36 adalah simbol dari era yang penuh dengan semangat dan kreativitas. Dan mobil ini akan selalu punya tempat spesial di hati para pecinta otomotif. Dari jalanan sampai sirkuit, dari layar lebar sampai dunia drifting, BMW E36 udah ngasih banyak kita cerita yang keren yang nggak bakal terlupakan. Mobil ini udah nempatin posisinya sebagai ikon sejati di dunia otomotif. Itu dia episode ngomongin mobil kali ini. Buat kamu yang masih penasaran atau punya cerita seru tentang BMW E36, jangan sungkan untuk buat share di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Dan tentu aja, sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita bakal ngobrolin mobil-mobil keren lainnya. Stay tuned and keep rolling.